hidup dalam bingkai ilahi. Pasal 2 ayat yang ketiga, begini bunyinya, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelek di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek, seorang pria yang kaya dan berpengaruh dan juga masih saudara dari suami Naomi, yaitu Elimelek. Kedatangan dan kepergian Rut yang berulang kali dari ladang Boas yang bukan hanya sekali ini dilakukan. Wow! Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kesempatan yang indah dengan channel Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudara, dalam tayangan ini saya akan membagikan satu topik yang bertemakan hidup dalam bingkai ilahi, yang saya ambil di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Rut kebetulan di ladang Boas. Bukan sekadar kebetulan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pernah nggak kita terlintas dalam pikiran kita mengalami satu kejadian yang terasa seperti kebetulan, tetapi ternyata membawa kebaikan yang besar dalam hidup kita? Nah, sekarang kita akan coba menyimak bersama dalam kisah Rut yang secara kebetulan berada di ladang Boas. Saudara bisa menyimak dalam Alkitab saudara, di dalam kitab Rut, pasal yang kedua, ayat yang ketiga, adalah contoh yang nyata bagaimana Tuhan bekerja melalui hal-hal yang kelihatannya kebetulan. Firman Tuhan dalam kitab Rut, pasal 2, ayat yang ketiga, begini bunyinya, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelek di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ceritanya begini saudaraku, setelah tiba di Bethlehem bersama mertuanya Naomi, Rut memutuskan untuk pergi ke ladang dan mengumpulkan bulir-bulir gandum yang tertinggal saat para pekerja panen di saat mereka memanen bulir-bulir gandum itu. Ternyata tanpa Rut sadari, ladang yang dipilihnya adalah milik Boas, salah satu sanak famili dari kaum Elimelek, seorang pria yang kaya dan berpengaruh dan juga masih saudara dari suami Naomi, yaitu Elimelek yang sudah meninggal. Saudaraku, coba kita belajar terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama menyimak berikutnya apa yang diartikan kata kebetulan di sini. Kita mau belajar tentang konsep kata miskin. Arti miskin dalam pandangan kaum Yahudi. Miskin menurut kaum Yahudi bukan hanya miskin tidak memiliki harta. Miskin bukan hanya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kekuatan, tetapi miskin di sini juga bisa diartikan dalam miskin status sosial, yaitu seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan. Perempuan yang demikian bisa dikategorikan dalam kondisi miskin. Selain itu, kedudukan Naomi dan kedudukan Rut dapat dikategorikan dalam kedudukan janda. Janda akan dipelihara oleh orang-orang kaya melalui mereka memungut bulir-bulir gandum atau bulir-bulir jelek yang jatuh ketika para pekerja pemungut pemangen ini secara tidak sengaja pada saat mau menaruh di dalam bakul mereka, bulir-bulir ini jatuh ke tanah
Itulah jatah bagi para orang-orang miskin yang saya sebutkan dalam kategori tadi. Saudaraku, saya coba melihat dalam kitab rabbinik, khususnya dalam kitab Talmud Sabat, pasal 113b, ayat yang ke-7. Dalam ayat yang menyatakan Rut, dan dia pergi dan datang, dan ia mengumpulkan hasil panen di ladang setelah para pemanen, yaitu terdapat dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Ada seorang rabi Yahudi, yaitu Rabi Eliezer, berkata, ayat ini mengajarkan bahwa dia pergi dan datang, pergi dan datang, sampai ia menemukan orang-orang yang cocok untuk diajak jalan-jalan dan diajak berbicara bagaimana caranya memungut bulir-bulir gandum yang jatuh. Dan tanpa disengaja juga, pada waktu itu Boas berkata kepada pemuda-pemuda yang berdiri di atas para pemanen, milik siapakah wanita muda ini? Ini mengejutkan. Dan apakah Boas terbiasa bertanya tentang seorang wanita muda? Tentu tidak, saudaraku, sebab apa yang dilakukan Rut adalah sesuatu hal yang luar biasa, karena Rut dengan tepat sekali bisa melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat. Ketika ada 3 tangkai yang jatuh, hal itu bukan milik orang miskin, tetapi itu adalah milik pemunya dari ladang tersebut. Dan Rut hanya mengambil 2 tangkai yang jatuh, yang dikhususkan kepada yang miskin. Ini artinya Boas melihat dalam diri Rut, dalam hal kebijaksanaan dan Taurat. Itulah yang mendorong Boas bertanya, siapakah wanita muda ini? Apakah yang dia lihat bahwa dia mengumpulkan 2 tangkai, tetapi dia tidak mengumpulkan 3 tangkai? Dengan demikian, dia bertindak sebagaimana yang diatur dalam hukum Yahudi, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yaitu halakha. Bahwa 3 tangkai yang tergeletak bersama tidak dianggap sebagai sisa panen yang ditinggalkan oleh orang miskin. Sebaliknya, mereka tetap menjadi milik pemilik ladang. Itulah yang dikatakan oleh Rabi Eliezer di dalam Talmud Sabat pasal 113b. Saudara juga perlu perhatikan kedatangan dan kepergian Rut yang berulang kali dari ladang Boas, yang bukan hanya sekali ini dilakukan. Ini menjelaskan bagaimana kondisi Rut yang coba mempelajari dari mana dia datang dan bagaimana dia harus pulang, supaya setelah dia selesai melakukan pemungutan bulir-bulir gandum yang jatuh, dia tidak tersesat pulang ke rumah Naomi. Midras menjelaskan dia akan menandai jalan sebelum dia memasuki ladang, dan dia pergi dan datang dan kembali ke kota untuk membuat tanda atau rambu sebagai penanda, sehingga Rut tidak akan tersesat di jalan setapak, dan dia harus tahu bagaimana untuk kembali, sebab Rut adalah seorang pendatang yang baru pertama kali datang ke kota Bethlehem. Marilah saudara, kita kembali pada teks kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Di situ ada kata kebetulan. Dalam teks aslinya dituliskan dengan kata migreha. Kata migre diartikan pertemuan atau kejadian tak terduga atau keberuntungan. Saudara, kata migre bermakna pemeliharaan ilahi, yang berarti Tuhan tidak hanya mengetahui apa yang terjadi di bumi, tetapi juga terlibat dalam pengawasannya.
Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di tangan Sang Pencipta atau Tuhan yang berdaulat, namun tanpa menghilangkan kemandirian manusia untuk bertindak. Dengan demikian, kata kebetulan atau kata migreha atau kata migre di sini artinya Tuhan sudah merancang suatu keberuntungan bagi Rut. Tetapi jikalau Rut tidak berjalan, maka keberuntungan itu tidak akan pernah menghampiri dalam kehidupan Rut. Ini seperti yang diajarkan dalam kitab Yakobus, bagaimana iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jikalau saudara punya iman, saudara harus punya tindakan. Jangan sampai saudara hanya sekedar beriman dan berharap tanpa melakukan tindakan. Ataupun saudara hanya bertindak, tetapi tidak beriman, menyandarkan segala tindakan saudara kepada Sang Pemilik, Sang Penguasa, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Dari sudut pandang manusia, mungkin terlihat seperti kebetulan belaka. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, jelas bahwa Tuhanlah yang menuntun langkah Rut ke tempat yang tepat. Boas bukan hanya orang baik, tetapi juga seorang penebus yang akhirnya menjadi suami Rut dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada dalam hidup ini yang benar-benar kebetulan dalam rencana Tuhan. Kadang kita merasa tersesat atau tidak tahu arah. Tapi jika kita tetap setia dan percaya, Tuhan bisa memakai setiap langkah kita untuk membawa berkat yang lebih besar. Siapa tahu kebetulan yang kita alami hari ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk masa depan kita. Baiklah saudara, saat ini apa yang menuntun dirimu dalam sebuah perkara yang luar biasa yang membuat saudara seolah-olah tersesat. Sandarkan diri saudara kepada Sang Pemilik hidup, Sang Penguasa hidup, karena Tuhan akan menuntun saudara pada satu titik di mana saudara akan mendapatkan keberuntungan itu. Semua yang terjadi dalam hidup kita bukanlah kebetulan, karena Tuhan punya rencana dan kita menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan, beriman dan bertindak menjadi bagian dalam hidup kita, hidup dalam bingkai Sang Ilahi yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan. Saudara bisa bagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang saudara pandang itu layak untuk diberkati melalui tayangan ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.